Halo di internet, gua Nix JSCF. Ini adalah Crossfire Indonesia Connect. Selamat datang di Crossfire Indonesia Connect. Ini adalah sebuah acara terbaru yang akan membahas mengenai berita-berita dan update-update terbaru seputar Crossfire Indonesia Next Generation. Oke, langsung saja kita tahu bahwa CBT atau Closed Beta Test dari Crossfire Indonesia Next Generation sudah selesai pada tanggal 12 April 2018 kemarin. Sehingga selanjutnya kita akan menantikan open beta test yang akan diadakan dekat-dekat ini. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu apa-apa saja yang akan keluar selanjutnya dari Crossfire Indonesia Next Generation. Tetapi dan oleh karena itu, kita harus tahu lebih detail mengenai apa yang akan datang selanjutnya pada saat open beta. Jadi yang pertama, Crossfire Indonesia Next Generation akan kedatangan 2 buah mode terbaru. Jadi inilah mode-mode terbarunya. Crossfire Indonesia Next Generation akan kedatangan 2 buah mode baru, yaitu Zombieland Mode 3 dan Jump Mode. Di Zombieland Mode 3, kalian akan melawan para musuh dan bos-bos jahat di setiap roundnya. Kesulitan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya ronde. Sedangkan Jump Mode, kalian akan berkompetisi dengan pemain lain untuk melewati banyak rintangan dan mencapai garis finish terlebih dahulu. Dengan adanya update-update mode yang terbaru, tidak akan lengkap tanpa adanya map-map yang baru juga. Jadi inilah map-map yang baru yang akan dirilis oleh Crossfire Indonesia Next Generation. Untuk Zombieland Mode 3, map yang akan dirilis adalah Deadly Cliff. Map ini akan menguji ketahanan kalian melawan musuh-musuh di setiap lantainya. Setiap lantai, kalian akan menghadapi musuh-musuh yang berbeda. Dengan dibantu dengan equipment pilihan kalian mulai dari sentry, drone, healing flag, claymore, dan plasma shocker, kalian akan lebih mudah melawan musuh-musuh tersebut. Map ini compatible sampai dengan 5 orang. Untuk jump mode, map yang akan dirilis adalah Hopping Space. Map ini akan dibagi menjadi 16 bagian yang terdiri dari berbagai macam rintangan. Dan kalian akan berkompetisi bersama player-player lainnya untuk mencapai garis finish terlebih dahulu. Tetapi awas, ketika player lain sudah mencapai garis finish, kalian hanya memiliki 30 detik terakhir untuk menyelesaikan seluruh tantangan yang ada di map ini. Map ini compatible sampai dengan 16 orang. Tradisi update Crossfire di seluruh dunia tidak akan komplit tanpa adanya kapsul-kapsul baru. Jadi inilah kapsul-kapsul baru yang akan dirilis oleh Crossfire Indonesia Next Generation. Kapsul yang pertama adalah Death Eye Kapsul yang berisikan Stair Tempe Death Eye Nano. Varian Stair Tempe ini memiliki efek tambahan kecepatan tembak saat digunakan di mode-mode zombie seperti Zombie Terminator Mode. Lalu yang kedua adalah Burning Shot Kapsul yang berisikan SR25 Burning Shot dan P90 Wild Shot. Kedua senjata ini adalah senjata spesial untuk Zombieland Mode di mana SR25 Burning Shot dapat menggunakan Grenade Launcher dan P90 Wild Shot dapat menggunakan mode serangan yang lebih kuat. Lalu yang ketiga ada Royal Dragon 6 Kapsul yang berisikan 5 macam senjata. Semua senjata ini memiliki skin dan ukiran naga yang sangat keren. Selain itu, varian senjata ini memiliki peningkatan performa dibandingkan versi aslinya. Selanjutnya ada Neon Pink Kapsul yang berisikan FAMAS G2, Arm Cell Striker, dan Blade Knuckle Neon Pink. Senjata ini memiliki skin berwarna pink dengan nuansa-nuansa neon. Dalam set ini juga diperkenalkan senjata baru yaitu FAMAS G2. Kemudian ada Ultimate Goldsmith Kapsul yang berisikan Scarlight, Mauser M1896, dan Balloon Hammer Ultimate Goldsmith. Semua senjata pada set ini memiliki skin emas dan sebagian memiliki tambahan ukiran pada senjatanya. Senjata ini sangat bagus untuk digunakan di mode-mode standar. Selain itu juga ada kapsul mini terbaru yaitu M4A1S Sampagita. M4A1 Silencer ini memiliki skin bunga melati dan performa dari senjata ini telah ditingkatkan seperti untuk kecepatan reload dan mengeluarkan senjata. Untuk kapsul GP yang pertama kita akan mendapatkan AS50 Kapsul GP. AS50 adalah sebuah sniper rifle semi-otomatis dengan daya tembak yang sangat tinggi setara dengan Barrett M82A1 dan mampu menembus kayu dengan mudah. Dan yang kedua adalah Jetmatic Kapsul GP. Jetmatic adalah submachine gun buatan Finlandia dengan kecepatan tembak yang sedikit agak lambat tapi memiliki kecepatan reload yang luar biasa cepat yang mampu menutupi beberapa kekurangan dari senjata ini. Selain kapsul Crossfire Indonesia Next Generation juga akan kedatangan zombie farming tiket terbaru. Jadi inilah isi dari zombie farming tiket yang terbaru. Untuk item zombie farming tiket yang baru, item terbaik pertama adalah karakter baru Devil Hunter.
Devil Hunter sebenarnya adalah karakter dari zombie Terminator Parasite, tetapi kini kalian bisa mendapatkannya secara permanen dan menggunakannya di luar mode tersebut dari tiket ini. Selanjutnya ada M4A1S Dual Max Sampaguita. M4A1S Dual Max ini memiliki skin bunga melati dan performa layaknya sebuah M4A1 silencer dengan kecepatan reload yang juga ikut ditingkatkan. Kemudian ada Louis Gun Chill. Louis Gun Chill yang juga bisa kalian dapatkan dari Cool Somerset Capsule ini memiliki skin biru dingin dan daya tembak yang cukup kuat dengan jumlah peluru yang juga cukup banyak. Selain itu, tiket ini juga berisi senjata dan item seperti M4 CQBR AP, FNF 2000 Red Skull, Dual Desert Eagle Red Skull, M1216 Camo Skull, Chris Camo Skull, AI Back Change, AI Grenade Gold, Jade Backpack, dan Jade Canteen yang masing-masing memiliki durasi 7 hari. Setelah kapsul dan zombie farming, tiket Crossfire Indonesia Next Generation juga akan kedatangan senjata-senjata baru, baik itu GP, Mileage Point maupun dari Cash Trade System yang baru. Jadi inilah senjatanya. Untuk senjata GP terbaru ada Galil Ace, senjata GP harian. Senjata buatan Israel ini merupakan versi terbaru dari Galil dengan kekuatan tembak dan kecepatan tembak yang cukup tinggi membuat senjata ini bagus digunakan untuk map-map kecil sampai yang besar. Kemudian ada machine gun GP terbaru yaitu MG13. MG13 adalah machine gun yang memiliki daya tembak yang sangat kuat dan mampu membunuh musuh hanya dengan 2-3 tembakan saja. Tetapi jumlah peluru yang sedikit dan kecepatan tembak yang rendah adalah kekurangannya. Lalu ada senjata yang bisa kalian dapatkan dari achievement terbaru yaitu STG-44. Senjata klasik buatan Nazi ini memiliki kekuatan tembak dan akurasi yang tinggi, sehingga senjata ini sangat mematikan di segala jarak. Selanjutnya ada senjata mileage permanen baru yaitu M4A1 Custom Brazil. M4A1 Custom ini sekarang memiliki skin bendera Brasil di senjatanya dengan performa yang sama seperti M4A1 Custom lainnya. Kemudian ada AK-47 Saint Patrick's Day. AK-47 yang ini memiliki corak 4-leaf clover yang dipercaya orang-orang Irlandia akan membawa keberuntungan. Senjata ini juga memiliki tambahan 5 peluru yang sangat berguna saat pertempuran. Dan yang terakhir ada Jungle Knife. Pisau kecil dan ringkas ini adalah pisau yang sangat mematikan karena damage yang dihasilkan sangat tinggi. Selain itu, pisau ini dapat menyerang secara 2 kali secara beruntun. Selain senjata-senjata tadi juga ada senjata-senjata lain yang bisa kalian dapatkan dari toko Mileage secara harian. Di antaranya MK18 Mod Zero Cyber, FRF2 Freezing, L86 LSW Amazon, M4A1S Liberty, Dragunov Tiger, Steyr TMP Justice, Kop 357 The Ringer Fractal, dan Shadow Knife. Kemudian senjata basic dari Crossfire Indonesia Next Generation tidak akan lagi menggunakan M16 dan M700, melainkan akan diganti dengan M4A1 Silencer, 9A91, TRG21, AWM, Steyr TMP, Calico M960, Vector SS77, Gatling Gun, Kop 357 The Ringer, PMR30, dan Mac-10. Selain itu juga ada senjata yang bisa kalian dapatkan dari event-event tertentu. Salah satunya adalah Dragon Blade Silver. Dragon Blade Silver adalah pedang yang memiliki corak naga dan berwarna perak. Jarak serangan yang panjang dari senjata ini membuat Dragon Blade Silver sangat mematikan. Lalu ada tongkat legendaris Jinggubang. Jinggubang adalah sebuah tongkat ajaib yang konon digunakan oleh Sun Wukong atau Kera Sakti. Senjata ini juga memiliki jarak serang yang cukup panjang dan kekuatan serang yang cukup baik. Dan yang terakhir ada M4A1 Guitar. M4A1 yang berbentuk seperti gitar ini akan membuatmu seperti bintang rock and roll sembari bisa mengalahkan musuhmu. Senjata ini bisa kalian dapatkan secara permanen bagi kalian yang melakukan pre-register Crossfire Indonesia Next Generation. Ada juga senjata-senjata yang bisa kalian dapatkan dari Zombieland Mode 3 diantaranya Vector SS77 Infection, sebuah mesin gun yang kuat dengan kapasitas peluru 150, RSH-12 Infection, revolver buatan Rusia yang sangat mematikan dengan tambahan 2 peluru, AK-12 Dual Mag AP Infection, varian dari AK-12 Dual Mag yang mampu menembus lebih banyak musuh di Zombieland Mode, AA-12 Buster Infection, shotgun khusus Zombieland yang sangat mematikan dengan skin terbaru, dan Persona Blade, sebuah pedang yang kalian dapatkan setelah mengalahkan Persona dari Deadly Cliff. Untuk bagian terakhir ada juga senjata yang bisa kalian dapatkan dari Cash Trade System, salah satunya adalah Cat Rifle M4A1.
Kucing ini bukanlah sembarang kucing, melainkan kucing yang mampu menumpas para musuh. Selain unik, senjata ini juga relatif sulit didapatkan. Dan kemudian ada Kukri Beast Silver. Pada dasarnya ini adalah pisau Kukri Beast namun telah dilapisi dengan skin berwarna perak yang meningkatkan kesan estetikanya dan juga memiliki performa yang sama dengan Kukri Beast biasa. Kemudian pada rilis Crossfire Indonesia Next Generation kali ini tidak akan komplit tanpa adanya kehadiran senjata dan karakter VVIP terbaru. Jadi inilah karakter dan senjata VVIP terbaru dari Crossfire Indonesia Next Generation. Untuk VVIP terbaru yang pertama ada sebuah rifle baru yaitu AN-94 Spaceship. AN-94 Spaceship adalah rifle yang dirancang khusus dengan kemampuan lebih saat digunakan di Zombieland Mode. Senjata ini bisa berubah menjadi mode tarik yang sangat mematikan bagi musuh-musuh di Zombieland Mode. Dan ada juga sebuah karakter VVIP terbaru yaitu Subject Alpha. Karakter ini memiliki dua efek spesial yang tidak bisa didapatkan dari karakter-karakter VVIP lainnya. Salah satunya adalah emotion, di mana kalian bisa mengeluarkan emotion karakter kalian dengan memencet N. Dan juga efek shape shifting, di mana kalian dapat mengganti karakter zombie kalian saat bermain mode-mode zombie, sehingga kalian memiliki kemampuan lebih saat bermain mode tersebut. Selain itu, Crossfire Indonesia Next Generation juga akan mengimplementasikan fitur dan sistem terbaru di dalam gamenya. Jadi inilah fitur dan sistem terbaru dari Crossfire Indonesia Next Generation. Sistem dan fitur terbaru yang pertama adalah sistem kredit senjata VVIP. Di sini kalian sekarang bisa membeli senjata VVIP dengan cara dicicil. Kalian hanya perlu memilih berapa lama kalian akan membayar cicilan tersebut, lalu tinggal pilih bayar, dan kemudian tinggal bayar di bulan berikutnya. Simple bukan? Selanjutnya ada sistem aksesoris VVIP. Di sini kalian bisa menghias atau memodifikasi senjata VVIP kalian dengan boneka-boneka yang bisa kalian dapatkan dari box di Cash Trade System. Selain itu, kalian juga bisa mengubah warna mata dari senjata VVIP kalian menjadi beberapa warna yang lain. Dan yang terakhir adalah Cash Trade System. Sistem ini akan memperbolehkan kalian memperjualbelikan kotak-kotak hadiah maupun beberapa senjata di dalam sistem ini. Bagi kalian yang sudah memiliki kotaknya, kalian bisa membukanya dengan membeli seal item key. Oke, jadi demikian Crossfire Indonesia Connect untuk kali ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini dan sampai bertemu di Open Beta Crossfire Indonesia Next Generation. Gua Nick CCTF, your Crossfire total gameplays, reviews, and coverage. Until next time, talk to you then.